Geger kasus Raffi Ahmad belum juga usai dan hari ini Raffi jalani sidang pra-peradilan. Persiapan sudah matang dilakukan oleh pihak kuasa hukum dan keluarga. Lantas apa saja langkah persiapan yang telah dilakukan oleh pihak Raffi untuk jalani sidang pra-peradilan? Benarkah banyak agenda yang harus dijalani oleh pihak Raffi hari ini selain sidang pra-peradilan? Lalu apa sajakah agenda tersebut? Lebih dari 2 pekan sudah Raffi Ahmad menjadi penghuni tempat terapi dan rehabilitasi Lido Sukabumi. Dan sesuai janji dari kuasa hukum Raffi bahwa akan ada langkah-langkah hukum yang konkret, hari ini artis tersangka kasus narkoba tersebut jalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pihak Raffi ternyata tidak main-main melakukan tindakan pra-peradilan terhadap BNN. Kuasa hukumnya telah bekerja keras hingga kemarin melakukan berbagai persiapan. Mereka melakukan pra-peradilan karena menilai penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga pembantaran atau pengiriman Raffi ke tempat terapi dan rehabilitasi Lido sebagai tindakan cacat hukum. Dan hari ini Raffi dan kuasa hukumnya tinggal hadir di sidang dan bergiliran membacakan permohonan pra-peradilan bersama Raffi. Kalau kita dari jauh-jauh hari sudah banyak persiapan lah. Jadi besok kita tinggal datang siap untuk mengikuti persidangan. Kita persiapan sudah maksimal. Terus besok itu kan Raffi wajib dihadirkan oleh BNN karena sudah ada panggilan resmi dari pengadilan. Gitu. Jadi sehingga kewajiban BNN menghadirkan Raffi untuk mengikuti persidangan karena ini kan pemohonnya Raffi sendiri. Dalam pra-peradilan seperti apa Pak Raffi? Itu hak masing-masing. Ada tuntutan balik ke Hotma gitu? Tidak usah, tidak perlu. Kami terus jalan sesuai koridor yang ada, sesuai ketentuan yang ada. Biarlah nanti pengadilan yang memutuskan. Saya hanya meladeni. Kalau klien saya ditinju orang di luar ring tinju, saya bela juga di ruang ring tinju. Saya ingatkan di sini, tolong jangan ada tindakan-tindakan kekerasan dalam tanda kutip setelah kami lakukan ini. Proses pra-peradilan hari ini akan menjadi momen penting bagi proses hukum Raffi. Setidaknya publik akan melihat secara langsung bagaimana kondisi Raffi yang selama ini menjadi tersangka kasus narkoba. Nah, pada sidang pra-peradilan hari ini, Raffi akan membacakan permohonan pra-peradilan di depan majelis hakim. Lewat momen inilah, kuasa hukum Raffi ingin menunjukkan kepada publik bahwa Raffi sesungguhnya tidak kecanduan obat ataupun memiliki riwayat gangguan mental sebagaimana dituduhkan pihak BNN. Untuk kepentingan tersebut, kemarin kuasa hukum memastikannya sendiri kepada Raffi di Lido Sukabumi. Raffi sudah menandatangani surat panggilan, dengan demikian BNN wajib menghadirkan Raffi ke sidang pra-peradilan hari ini. Ya, kita berharap Raffi siap secara fisik. Raffi juga akan membacakan sebagian permohonan pra-peradilan. Karena memang dia sehat gitu, untuk menunjukkan juga kepada masyarakat bahwa Raffi itu sehat, bukan pecandu. Kemarin di Lido kita udah melihat panggilan yang diberikan oleh pihak BNN kepada Raffi dan sudah Raffi tanda tangani. Sehingga kalau Raffi sudah tanda tangani, BNN wajib menghadirkan Raffi karena panggilan itu sudah sampai kepada Raffi. Supaya tidak pro kontra, kita sebaiknya menunggu di pengadilan dan di situ nanti tentunya lawyer akan bertanya, jaksa akan bertanya, hakim akan bertanya kepada para pakar yang diajukan sebagai ahli. Pra-peradilan sepertinya akan makin memanaskan perseteruan pihak Raffi dengan BNN. Proses penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga pembantaran atau pengiriman Raffi ke tempat terapi dan rehabilitasi Lido Sukabumi digugat pihak Raffi. Tidak hanya itu, pernyataan Deputi Rehabilitasi BNN Dr. Kusman bahwa Raffi memiliki riwayat gangguan mental juga dipersoalkan. Untuk itu, sejak semalam Raffi sudah diminta cuti dari kegiatan rutin bersih-bersih dan membereskan kamar yang menjadi aktivitas sehari-hari di Lido. Raffi sendiri sudah menyampaikan bahwa saya akan minta time off dari kegiatan-kegiatan teknis seperti bersih-bersih,
untuk mulai jam 7 malam ini untuk mempersiapkan diri biar secara fisik besok dia sehat gitu loh selama mengikuti persidangan. Izin prosedur segala macam itu urusan BNN. Yang pasti dengan adanya panggilan BNN wajib menghadirkan Raffi. Kalau soal rehab nggak rehab itu kan kami ketitipan. Jadi gini, kasus Raffi ini ya, boleh lamar Raffi langsung ya. Itu ada antara hukum sama kesehatan ya. Kesehatan itu saya tanggung jawab. Mengenai apa? Mengenai kesehatan Raffi. Tapi hukum kan bukan tanggung jawab saya gitu loh. Nah, sementara dia menunggu proses hukum, tanggung jawab saya untuk menjaga kesehatannya dalam keadaan prima supaya nanti dia kalau misalnya nanti di pengadilan gitu ya, kasus hukum ya, dia bisa jawab gitu loh. Itu tugas saya. Saya jamin kesehatannya kalau di sini akan kita bikin sedemikian mungkin baik fisik atau psikisnya dalam keadaan prima. Meski selama ditahan atau menjadi penghuni Lido, Raffi jauh dari alat komunikasi dan nyaris tak pernah melihat televisi maupun radio, namun ia sudah mengetahui kalau dirinya dinyatakan memiliki riwayat gangguan mental, sehingga harus jalani rehabilitasi. Hingga Raffi dikunjungi oleh kuasa hukumnya hari Sabtu lalu, Deputi Rehabilitasi BNN tetap menyebut Raffi memiliki gangguan mental. Walaupun dengan sebutan lebih halus, gangguan mental ringan seperti susah tidur atau tak ada selera makan. Sehat itu kan ada dua, sehat fisik, sehat psikis. Ya, fisiknya sehat, mana itu dia diminta supaya melakukan hal yang dia sanggup ikut kegiatan olahraga dan sebagainya kan. Psikisnya ini ya, psikis, atau psikis? Bukan gila, nggak ada yang bilang gitu. Psikis ini ya ada ringan, sedang, berat. Jadi dia itu ya yang tadi saya bilang kan ada gangguan di mana ringan artinya ya tadi kan mungkin tidurnya terganggu, ya jelas lah kan dia mengalami hal yang banyak pikiran kan. Mungkin juga makannya juga terganggu, kita nggak tahu kan. Jadi yang jelas di sini ada gangguan, bukan gangguan jiwa gila, bukan ya. Gangguan kurang tidur, jadi dia dimasukkan ke BNN rehabilitasi. Gangguan kurang tidur. Sebelah sini, Pak. Gangguan kurang tidur. Ya. Tadi kan situ pertanyaan gangguan kesehatan. Ya. Gangguan kesehatan jiwa itu ada ringan, sedang, berat. Yang ringan itu indikatornya masalah tidur. Dia nanti di peradilan aja kan, bicara di situ aja. Ya cuma saya berpikir logikanya anak lagi sehat gitu kan, harus direhab, anak lagi produktif, tulang punggung keluarga harus dibuat seperti ini. Apa maksudnya gitu kan? Katanya mau menolong anak bangsa yang mana yang harus diperlakukan seperti itu gitu kan. Ya gitu deh, pokoknya yang bikin saya sedih tuh itu kok keadilan seperti ini gitu kan. Itu aja, sedih banget, pokoknya udah sedih banget. Dan tak tanggung-tanggung langkah hukum yang dilakukan Hotma kepada Raffi. Menurut rencana, setelah sidang pra-peradilan yang digelar hari ini, Raffi juga langsung dibawa Hotma ke Komisi 3 DPR RI untuk dengar pendapat sore hari nanti. Tampaknya kuasa hukum Raffi, Hotma Sitompul, benar-benar mau membuktikan ucapannya, membawa kasus Raffi ke DPR, bahkan ke Presiden. Tak hanya itu, pihak Raffi juga akan menghadirkan saksi ahli, yakni ahli hukum pidana di gedung BNN. Namun karena sidang pra-peradilan yang digelar hari ini, agenda tersebut berubah. Semua penyidik kasus Raffi akan dikerahkan oleh BNN untuk datang ke sidang pra-peradilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita sudah sepakat sama penyidik bahwa kita akan mengajukan ahli pidana untuk diperiksa oleh BNN besok jam 9 juga. Tetapi tadi kita dapat pemberitahuan bahwa penyidik dikerahkan, penyidik kasus Raffi dikerahkan untuk menghadiri sidang pra-peradilan besok, sehingga ditunda oleh BNN untuk memeriksa ahli kita, ahli pidana kita. Kita tadi sudah dapat pemberitahuan dari Komisi 3, dari Sekretariat bahwa ada agenda rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3. Kepastian jamnya tadi yang terakhir kita dihubungin jam 3, setelah sidang pra-peradilan itu kita akan rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Keluarkanlah Raffi baik-baik, atau kami tindakan hukum, nanti hukum yang memaksa Raffi harus keluar, nanti lebih besar malunya BNN.
Kita akan bawa ke pra-peradilan, kita bawa ke DPR. Kalau perlu kami ke Presiden. Enggak mengeluh kok, cuma pokoknya udah bosan nih mah gitu kan, pengen kerja gitu aja. Sidang pra-peradilan hari ini seolah menjadi bukti bahwa kuasa hukum Raffi Hotma Sitompul tidak hanya menggertak untuk memperkarakan BNN ke meja hijau. Tapi benarkah ada oknum yang mengancam pihak Raffi agar memberhentikan Hotma sebagai kuasa hukum? Lantas apa alasannya? Benarkah karena Hotma terlalu berani? Lalu bagaimana tanggapan Hotma dan keluarga Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Jadi ini suatu pertanda bahwa ada oknum aparat yang merasa reputasinya terancam akibat ada oknum advokat yang berani. Lepas dari matangnya, persiapan Raffi Ahmad jalani sidang pra-peradilan menyeruak kabar tidak sedap. Muncul kabar bahwa ada oknum yang mengancam agar pihak Raffi Ahmad memberhentikan Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Raffi. Lalu, benarkah kabar tersebut? Lantas apa alasannya? Mungkinkah karena pihak Hotma dinilai terlalu berani? Lantas apa kata pihak Hotma maupun pihak keluarga Raffi Ahmad?